sore. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori menurut Karl Marx. Adapun pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama riwayat hidup dan karya-karyanya, yang kedua pemikirannya tentang pendidikan, yang ketiga catatan rutin pokok terhadap pemikirannya, dan yang keempat relevansi pemikirannya dengan pendidikan di sekolah dasar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi satu. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang pertama itu riwayat hidup dan karya-karyanya dari teori Karl Marx. Karl Marx lahir di kota Tiller di distrik Moselle, Prusia-Nederland, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Dilihat dari silsilah keluarga, Marx termasuk keturunan Rabi Yahudi. Dari garis keturunan, ibunya bernama Henrietta. Ayahnya bernama Erich, seorang pengacara sukses dan terhormat di DR. Marx dan keluarganya penganut Kristen Protestan. Kepribadian Marx sangat berbeda dengan ayahnya. Marx memiliki bakat intelektual tetapi keras kepala, kasar, agak liar, dan jarang mendepankan perasaan. Pada usia 18 tahun, sesudah mempelajari hukum selama 1 tahun di Universitas Bonn, Marx pindah ke Universitas Berlin. Di Universitas Berlin, Marx berkenalan dengan pemikiran-pemikirannya Hegel. Meskipun pada waktu itu Hegel telah meninggal, tetapi semangat dan filsafat dibariskannya masih diminati dan menguasai pemikiran filsafat dan sosial di Eropa. Sebelum mengenal pemikiran dan filsafat Hegel, Marx telah mengenal pemikiran filsafat Immanuel Kant, yaitu bahwa manusia berawal dari sebuah kesempurnaan atau the Holy Spirit of God. Tetapi kemudian masuk ke dalam dunia yang penuh keterbatasan, kotor dan tidak suci. Hingga pada tahun 1844, Marx sangat dipengaruhi oleh pemikiran Hegel yang mengasumsi segala sesuatu di dunia atau di masyarakat memiliki kontradiksi, yang kemudian kontradiksi itu akan menghasilkan sintesis sehingga segala sesuatu yang ada akan mengalami aletika. Namun setelah itu Marx berubah karena menganggap apa yang dipikirkan Immanuel Kant dan Hegel sangat idealis sehingga sulit diwujudkan. Menurut Marx, pemikiran Kant dan Hegel hanya bersifat ide, bukan kenyataan dan pengalaman. Sampai pada tahun 1845, Marx menjalani kehidupan di Paris bersama dengan istrinya. Di Parislah Marx terbentuk sebagai seorang yang kritis terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Paris pada waktu itu merupakan kota yang dipenuhi kegiatan-kegiatan radikal, intelektual, dan sebagai pusat idealisme. Dan adapun karya-karyanya dalam perjuangannya menentang sistem kapitalisme tersebut, Marx menulis beberapa karya ilmiah yang populer seperti Ekonomi and Filosofi. Ekonomi dan filosofi itu berupa manuskrip yang berisi analisisnya tentang ekonomi dan filsafat. Karya lain yang menjadi prinsip dalam hidupnya diterjemahkan dalam tulisan yang diberi judul The Germanic Ideology yang membahas masalah materialisme historis. Kemudian pada tahun 1857, Marx menulis sebuah pernyataan yang menjadi program teoritis sebuah organisasi yang diberi judul Manifesto Komunis. Dalam perjuangannya yang terkenal menyerah, Marx terus menuangkan pemikirannya dalam karya yang bertajuk The Cluster in France and the Eighth Brumaire of the Louis Bonaparte, yang sesungguhnya sebuah esai. Karyanya yang paling menonjol dari Karl Marx adalah Das Kapital yang menjelaskan kontradiksi internal dalam kapitalis. Kesempatannya saya persilakan kepada menteri kedua. Yang kedua adalah pemikiran tentang pendidikan menurut Karl Marx. Karl Marx menginginkan adanya pendidikan pembebasan kepada kaum buruh
mempunyai kontrol atas apapun telah mengubah nilai-nilai personal menjadi nilai tukar. Sehingga segala sesuatu tidak akan bernilai jika tidak mempunyai nilai tukar. Komersialisasi dari aktivitas pendidikan dilakukan melalui tekanan yang disampaikan dalam mekanisme pasar. Segala bentuk aktivitas pendidikan dilakukan semata-mata untuk tujuan komersialisasi. Untuk tidak menyebut profited, pendidikan kontemporer telah mengurut tujuan luhur pendidikan itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Durkheim di muka menjadi sekedar anorego onorbo. Terminologi Jawa untuk mendefinisikan interaksi ekonomis. Jika Anda memiliki uang banyak, maka Anda akan memperoleh limbah materi yang lebih baik daripada uang Anda sedikit. Dengan kata lain, jika uang Anda sedikit, maka limbah materi yang Anda peroleh akan buruk. Sisi human interest pada pendidikan seakan hilang di bawah bayang-bayang komodifikasi dan komersialisasi pendidikan. Sekarang pemateri ketiga. Catatan kritis kelompok terhadap pemikirannya. Catatan kritis kami tentang pemikiran pendidikan menurut Karl Marx, di mana berbicara tentang pendidikan tidak ada habisnya. Ada begitu banyak masalah pendidikan yang membuat pendidikan itu sendiri semakin kurang. Melalui dari kualitas siswa yang masih rendah, pengajar yang kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan kurikulum yang berubah-ubah. Sesuai dengan pernyataan Karl Marx, di mana jika kita mempunyai banyak uang maka materi atau ilmu yang kita dapatkan seimbang. Sebaiknya jika uang kita sedikit maka materi yang kita dapatkan sedikit atau berkurang. Menurut kelompok kami, pendidikan seharusnya menjadi hak untuk semua orang yang baik kaya maupun miskin. Namun pada kenyataan banyak orang yang gagal menempuh pendidikan karena keadaan ekonomi. Misalnya, mereka yang berasal dari keluarga yang kaya akan lebih mudah mengakseskan pendidikan yang berkualitas yang baik. Misalnya, orang yang mempunyai banyak uang akan mendapatkan banyak ilmu dengan cara mengikuti les tambahan, bimbel dan lainnya sebagainya. Orang yang tidak mempunyai banyak uang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik. Tetapi pada kenyataannya sekarang begitu banyak cara mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Selain itu juga begitu banyak sekolah, khususnya sekolah dasar, yang tidak membebani siswa untuk membayar uang sekolah. Selanjutnya D, relevansi pemikirannya dengan pendidikan di sekolah dasar. Adapun relevansi pemikiran pendidikan menurut Karl Marx dengan pendidikan di sekolah dasar, di mana banyak orang tua yang masih terbebani dengan biaya sekolah anak. Dalam hal ini, ada sekolah dasar yang uang komite atau uang sekolah dibebankan kepada orang tua siswa. Ada juga yang tidak. Hal ini menjadi permasalahan di mana siswa tidak bisa mendukung pendidikan dengan baik. Berbeda dengan sekolah dasar yang di perkotaan, di mana orang mempunyai banyak uang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah internasional ataupun sekolah yang berkualitas bagus. Hal ini berbanding terbalik dengan anak yang sekolah di daerah terpencil. Apalagi orang tuanya memiliki ekonomi yang kurang. Selain itu juga pendidikan sekolah dasar di pedesaan, fasilitas serta sarana dan prasarana kurang lengkap. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya dana atau uang. Jadi kesimpulannya, Karl Marx adalah pelopor utama gagasan gagasan sosialisme ilmiah. Marx lahir di kota Trier di distrik Moselle, Prusian, Rhineland, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Dilihat dari silsilah keluarganya, Karl Marx termasuk keturunan Rabi Yahudi dari garis keturunan ibunya yang bernama Henrietta. Karl Marx menginginkan adanya pendidikan pembebasan kepada kaum buruh, petani dan kaum miskin dan lainnya, di mana mereka selalu ditekan oleh kaum borjuis yang mempunyai modal besar untuk menguasai tatanan perekonomian. Kaum proletari selalu
sehingga segala sesuatu tidak akan bernilai jika tidak mempunyai nilai tukar. Komersialisasi dari aktivitas pendidikan dilakukan melalui tekanan yang disampaikan dalam mekanisme pasar. Pendidikan itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Durkheim di muka menjadi sekedar anorego anurupo trimologi Jawa untuk mendeskripsikan interaksi ekonomis. Jika Anda memiliki uang banyak, maka Anda memperoleh imbal materi yang lebih baik daripada uang Anda sedikit. Dengan kata lain, jika uang Anda sedikit, maka imbal materi yang diperoleh akan buruk. Sesuai dengan pernyataan Karl Marx, di mana jika kita mempunyai banyak uang, maka materi atau ilmu yang kita dapatkan seimbang. Sebaliknya, jika uang kita sedikit, maka materi yang kita dapatkan sedikit atau berkurang. Baik, menurut kelompok kami, pendidikan seharusnya menjadi hak untuk semua orang, baik yang kaya maupun miskin. Namun pada kenyataannya, orang yang gagal menempuh pendidikan karena keadaan ekonomi. Misalnya mereka yang berasal dari keluarga yang kaya akan lebih mudah mengakses pendidikan yang berkualitas baik. Misalnya orang yang mempunyai banyak uang akan mendapatkan banyak ilmu dengan cara mengikuti les tambahan, bimbel dan lain sebagainya. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Silakan teman Rizko. Oke, baik. Pertanyaannya, bagaimanakah menurut kelompok dengan bunyi pertanyaannya? Tolong Rizko. Apa itu? Dari segi manakah pemikiran dari kedua para ahli? Nah, yang dimaksud dari kedua para ahli ini adalah teman dari karma. Nah, yang dinyatakan bahwa itu adalah bukan sebuah pemikiran, tapi itu hanyalah ide menurut karma. Bagaimana? Coba ulang pertanyaan. Dari segi manakah pemikiran dari kedua para ahli? Yang dimaksud dari kedua para ahli ini adalah teman dari karma, yang dinyatakan bahwa itu adalah bukan suatu pemikiran, tapi itu hanyalah ide. Bagaimana? Mungkin ada lagi. Memang bisa perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya pada Kelompok 4. kelompok 4. Itu tadi kalian jelaskan kontradiksi menghasilkan sintesis. Coba Anda jelaskan kata kunci dari kata itu atau menghasilkan itu, bagaimana penerapannya sehingga kontradiksi menghasilkan sintesis. Bagaimana itu? Coba Anda. Satu lagi. Baik, terima kasih. Oke. Maaf. Jadi saya mengutip ada 3 pemikiran tadi dari Karl Marx. Yang pertama tadi materialisme historis, kemudian kontradiksi dalam kapitalis, dan juga pendidikan komersialisme. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa bagaimanakah sintesis atau pemikiran ini sehingga menghasilkan sebuah pendapat bahwa jika ada sedikit uang maka perolehan materi buruk. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari temanku tadi. Pertanyaan tadi dari sejumlah pemikiran dari kedua para ahli yang dinyatakan bahwa itu adalah bukan sebuah pemikiran, tapi itu adalah sebuah ide menurut Karl Marx. Mengapa Karl Marx mengatakan itu? Karena Immanuel Kant dan Hegel, teori yang diterapkan itu sulit diwujudkan. Itulah sebabnya mengapa Karl Marx menganggap bahwa itu bukan sebuah pemikiran, tapi itu adalah sebuah ide. Karena itu sulit diwujudkan. Terima kasih. Mungkin ada alasan dan atau tanggapan dari teman Rizko.
Saya sangat puas dengan jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman Niro tadi. Bagaimana pemikiran materialisme, kontraksi kapitalis, komersialisasi sehingga munculnya pikiran jika sedikit uang maka ilmu atau materinya juga berkurang. Sebaliknya jika banyak uang maka ilmu atau materi yang didapatkan itu banyak. Jadi pemikiran materialisme dan kontraksi kapitalis dengan komersialisasi dia menyatakan bahwa pendidikan itu ada nilai timbal baliknya, dalam arti seperti pasar. Jika misalnya kita mempunyai banyak uang, maka pendidikan ilmu atau materi yang kita dapatkan itu lebih atau berkualitas. Sebaliknya, jika kita tidak mempunyai banyak uang, maka ilmu atau materi yang kita dapatkan itu berkurang. Misalnya, jika misalnya kita mempunyai banyak uang, kita bisa mendapatkan materi lebih, misalnya dengan nilai tambahan, bimbel, jika kita mempunyai banyak uang. Tapi jika kita tidak mempunyai banyak uang, kita bisa mendapatkan sekolah yang kurang berkualitas, maksudnya pendidikannya kurang berkualitas. Mungkin ada sangkaan dari kata. Baik, terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh teman kelompok. Jadi ketika dikaitkan dengan konsep pasar dari pemikiran dari Karl Marx ini tadi, bahwa saya belum paham ketika dikaitkan dalam konteks pasar. Jadi misalnya kita pada kita membeli barang itu karena sesuai kita punya kebutuhan, begitu juga yang menjual dia sudah kali bagi bahwa untuk pemasukannya. Maksud saya bahwa di mana di sini untuk mendapat ketika dikaitkan dalam konsep pasar yang dimana jika sedikit uang maka perolehan materi ini buruk. Jadi saya belum paham sekali ketika dikaitkan dengan konsep pasar seperti itu. Baik, kami langsung menjawab saudara. Pada dasarnya tadi teori Karl Marx menyatakan bahwa dia mengutamakan pendidikan bagi kaum buruh ya, atau orang-orang miskin. Yang jelas di sini Karl Marx memandang bahwa orang-orang miskin itu maksudnya orang-orang yang tidak mampu, itu pendidikannya sangat kurang. Jadi Karl Marx berpikir bahwa teori Karl Marx ini menekankan bahwa dia mengatakan bahwa jika kita mempunyai banyak uang, maka materi atau ilmu yang kita dapatkan itu semakin banyak ataupun pendidikan kita berkualitas. Sebaliknya, jika kita tidak mempunyai banyak uang, maka materi atau ilmu yang kita dapatkan itu berkurang atau tidak seperti yang punya banyak uang. Kaitannya dengan pasar, misalnya begini. Pasar itu ada nilai tukarnya, istilahnya. Nilai tukar. Dan kaitannya dalam teori Karl Marx ini, tukarnya antara uang dan ilmunya. Misalnya di perkotaan misalnya, kita menyekolahkan anak misalnya di suatu sekolah, kita mendapatkan fasilitas atau pendidikan yang berkualitas untuk anak kita, otomatis uang juga yang kita keluarkan untuk pendidikan itu kan lumayan mahal. Misalnya kan anak-anak artis yang kita kenal sekolah-sekolah di sekolah internasional atau sekolah berkualitas, itu mereka mengeluarkan cukup banyak uang untuk menyekolahkan mereka untuk pendidikan agar materi atau pendidikan yang mereka dapatkan itu berkualitas bagi anak mereka. Bagaimana Kak? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman Hendri. Apa kata kunci dari kontradiksi menghasilkan sintesis? Mungkin ada teman kelompok yang ingin menjawab. Sedang. 2, 3. Baik, pertanyaan dari teman Devi tadi yaitu kontradiksi yang menghasilkan sebuah sintesis. Yang maksud dengan sintesis ini adalah di mana
Yang dimaksud dengan sintesis adalah bertentangan atau berlawanan. Nah, sedangkan sintesis ini adalah sebuah kesatuan. Mungkin ada tambahan dari teman kelompok. Oke. Baik, saya menambah jawaban dari teman Hendrik tadi. Pertanyaan tadi itu kata kunci dari kontradiksi sehingga menghasilkan sintesis. Untuk kita ketahui bersama bahwa kontradiksi itu adalah pertentangan, sedangkan sintesis itu adalah kesatuan atau maksudnya mohon maaf lah, kontradiksi itu adalah pertentangan, maksudnya ada dua hal yang saling berlawanan. Sedangkan sintesis itu adalah cara agar mendapatkan sebuah kesatuan dari kontradiksi tadi. Kaitannya tadi itu adalah bagaimana di masyarakat jika memiliki kontradiksi yang kemudian kontradiksi itu akan menghasilkan sebuah sintesis. Dalam arti begini, jika misalnya dalam suatu lembaga pendidikan itu ataupun dalam suatu masyarakat itu mengalami suatu namanya pertentangan, di sini ada cara-cara atau langkah-langkah dari lembaga tersebut untuk bagaimana sebuah kontradiksi atau pertentangan tersebut menghasilkan suatu maksudnya cara dari mereka untuk mendapatkan suatu kesatuan agar tidak terjadi yang namanya pertentangan. Gitu. Bagaimana teman Hendrik? Kira ada Mungkin ada kesalahan dari kompetensi atau Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Itu saja